Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Malta Putri, NIM 21231116 dari Prodi Pendidikan IPA, kelas IPA B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang laporan virtual lab, kalor sebagai salah satu bentuk perubahan energi, dan materi laporan virtual lab, gas ideal. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu kalor sebagai salah satu bentuk perubahan energi. 1. Tujuan percobaan. 1. Mengetahui pengaruh suhu terhadap energi yang disimpan. 2. Mengetahui pengaruh jenis benda terhadap energi yang tersimpan. 3. Mengetahui perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem energi. 2. Kompetensi. Mahasiswa mampu mengajukan gagasan penyelesaian masalah suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan menerapkan metode ilmiah serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. 3. Teori dasar. Matahari merupakan salah satu dari sumber energi. Bumi tanpa matahari pasti tidak akan dapat kita huni bersama. Dengan adanya matahari, tumbuhan bisa berfotosintesis dan memberikan oksigen untuk dihirup. Dengan adanya matahari, jemuran di rumah bisa kering. Dengan adanya matahari, siklus angin dapat bekerja dengan baik. Dengan adanya matahari, suhu di bumi sangat stabil serta banyak lagi manfaatnya. Saat ini, PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya atau panel surya sudah berkembang sangat pesat, di mana cahaya matahari yang diterima oleh panel surya sudah dapat disimpan pada baterai sehingga dapat disimpan dan digunakan pada saat dibutuhkan. Di Indonesia, seluruh energi listrik disuplai oleh perusahaan listrik negara atau PLN. Jadi, untuk perkembangan panel surya hanya digunakan oleh pribadi. Sedangkan di negara-negara maju sudah menggunakan teknologi PLTS untuk merambah ke dunia otomotif, di mana dibuatnya mobil-mobil dengan energi matahari dan danau buatan untuk menampung panel surya yang bertugas sebagai energi listrik di wilayah tersebut. Selain pada dunia otomotif, dari dunia teknologi gadget dan elektronik juga sudah mengembangkan teknologi panel surya ini. Banyak sekali produk-produk yang memakai panel surya sebagai sumber dayanya, misalnya smartphone, power bank, dan lain-lain. Perkembangan terus dilakukan demi mencapai kesejahteraan masyarakat dunia agar tidak menggunakan bahan fosil yang tidak ramah lingkungan serta terbatas. Energi di alam ini banyak sekali. Berdasarkan hukum kekekalan energi, menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah. Energi akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia. Namun, energi dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Nah, bagaimana perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem di alam? Apakah pada setiap benda memiliki energi? Apakah setiap bentuk energi dapat berubah ke bentuk energi lain dalam sistem yang berbeda? Bagaimanakah perpindahan energi yang terjadi? Persoalan akan kita analisis bersama. 4. Alat dan bahan, yaitu 1. Komputer atau laptop atau HP Android. 2. Aplikasi PET Interactive Simulation, Work Energy and Power. 3. Jaringan internet. 5. Tugas pendahuluan. 1. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda tergantung pada faktor-faktor berikut kecuali A, yaitu D, massa jenis zat. 2.
Banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 1 kg zat sehingga suhunya naik 1 derajat Celcius disebut D. Kalor jenis. 3. Besi bermassa 10 gram dinaikkan suhunya dari 2 derajat Celcius menjadi 12 derajat Celcius. Ternyata kalor yang dibutuhkan sebesar 11 kalor jenis besi tersebut sebesar A. 0,11. 4. Jika 75 gram air yang bersuhu 0, derajat Celcius dicampur dengan 50 gram air yang bersuhu 100 derajat Celcius, maka suhu akhir campuran kedua air tersebut adalah B. 40 derajat Celcius. 5. Suhu benda bersuhu 20 derajat Celcius memancarkan energi R. Jika benda hitam tersebut dipanaskan menjadi sampai 320 derajat Celcius, maka energi yang dipancarkan menjadi D16R. Baiklah, kita akan langsung lanjut kepada materi yang kedua, yaitu Virtual Lab Gas Ideal. 1. Tujuan percobaan. 1. Menentukan pengaruh perubahan suhu terhadap volume suatu gas ideal dalam ruangan tertutup. 2. Menentukan pengaruh jumlah molekul terhadap volume suatu gas ideal dalam ruangan tertutup. 3. Membandingkan kecepatan relatif gas berat dan gas ringan dalam ruang tertutup. 4. Mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan teori kinetik gas. 2. Kompetensi. Mahasiswa mampu menentukan pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap volume gas ideal, mengukur kapasitas kalor dan kalor jenis materi, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti ketidakpastiannya. 3. Teori dasar. Apabila suatu gas ideal berada dalam suatu ruangan tertutup, maka gas tersebut akan melakukan tekanan pada dinding ruangan karena partikel-partikel gas tersebut senantiasa bergerak dan bertumbukan dengan dinding ruangan. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar 1, keadaan partikel gas monoatomik. Hukum Boyle-Guy-Lussec berlaku untuk gas ideal dalam keadaan ruang tertutup. Persamaan hukum Boyle-Lussec dapat dituliskan seperti di bawah ini PV. Para ahli kimia menemukan bahwa tetapan konstan itu sebanding dengan jumlah 0. Oleh karena itu, persamaannya adalah R. Selanjutnya disebut konstanta gas umum yang nilainya 8,31 mol atau 0,082 mol. Persamaan ini disebut persamaan gas ideal. Jika N sama dengan N per NO, maka persamaan gas ideal. Jika R per NO sama dengan K merupakan tetapan Boltzmann yang nilainya 1,38 dikali 10,23 kecepatan relatif gas ideal. Kecepatan relatif gas ideal dimaknai sebagai akar dari kuadrat kecepatan rata-rata gas tersebut. Maka relatif di V sama dengan akar V-2. Massa berbeda untuk jumlah molekul yang sama. Kecepatannya relatifnya berbeda pula. Secara matematis, kecepatan relatif gas ideal dapat dituliskan sebagai berikut. A. Tahap persiapan. Buka laptop atau notebook. 2. Hidupkan laptop atau notebook. 3. Pastikan laptop yang digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan Macromedia Flash. 4. Carikan tempat di mana software aplikasi Gas Properties disimpan. 5. Observasi aplikasi Gas Properties. Keterangan: A. Menu kontrol, B. Pompa gas, C. Penunjuk nilai tekanan, D. Penunjuk nilai suhu, E. Penutup ruang gas, F. Ruang gas, G. Pengantar volume ruang, H. Pengatur suhu, I. Tombol play dan next, J. Pengatur jenis gas.
B. Pengaruh perubahan suhu dan jumlah molekul terhadap volume gas ideal. 1. Bukalah aplikasi Gas Properties pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. 2. Aturlah terlebih dahulu parameter konstan pada gas, yaitu tekanan pada menu kontrol. 3. Kemudian tarik tuas pompa gas ke atas kemudian ke bawah sehingga muncul molekul-molekul gas. Perhatikan pada menu kontrol jumlah molekul pada menu gas ini pada bagian have space. Perhatikan apa yang terjadi. 4. Kemudian variasikanlah suhu dengan menggunakan pengontrol suhu. 5. Amatilah perubahan terhadap tekanan pada penunjuk nilai tekanan dan volume gas dengan memperhatikan perubahan volume ruang gas. 6. Carilah volume gas ideal menggunakan persamaan 2, kemudian masukkan data pada tabel 1A. 5. Dengan prosedur yang sama, tetapkanlah nilai suhu yang digunakan pada menu kontrol. Tetapkanlah temperatur sebagai variabel konstan. Kemudian masukkan nilai suhu pada menu Advanced Option, lalu pompakan gas ke dalam ruang. Amatilah perubahan tekanan dan volume gas. 6. Variasikanlah jumlah partikel gas dalam ruang tertutup. 7. Carilah volume gas ideal menggunakan persamaan 2, kemudian masukkan data pada tabel 1B. C. Perbandingan kecepatan relatif gas berat dan relatif gas ringan. 1. Percobaan selanjutnya yaitu membandingkan kecepatan relatif antara gas berat dan gas ringan dalam ruangan tertutup. Untuk itu, atur ulang aplikasi dengan mengklik tombol reset. 2. Kemudian pada menu kontrol, klik tombol Measurements Tools, kemudian klik Place and Information, maka akan muncul kotak yang menampilkan data jumlah molekul dan kecepatan rata-rata gas ringan dan gas berat. 3. Aturlah jumlah molekul pada bagian gas enclosure atau jumlah molekul gas berat dan gas ringan sama. Demikianlah video presentasi saya kali ini. Apabila ada salah dan janggalnya saya mohon maaf. Lebih kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.